Anda pernah melihat suatu kejadian di mana kesurupan secara tiba-tiba mendadak dan itu menular pada yang lainnya. Nah, sebenarnya itu kesurupan apa enggak sih? Masa kesurupan itu serentak nular? Nah, untuk lebih jelasnya nggih dulur, jenengan nanti lihat amati nggih. Jangan sampai sebenarnya itu tidak kerasukan, tapi karena orang itu mindsetnya ya, kalau melihat sesuatu yang tiba-tiba histeris, tiba-tiba teriak-teriak, marah-marah atau mengejang gitu, pikirannya itu wah ini kesurupan ini pasti, nah sampai mendatangkan orang pintar dan lain sebagainya. Nah, jadi gini dulur, ketika Anda melihat kejadian yang seperti itu, bahkan keluarga atau teman atau di suatu tempat tertentu nih, hal itu belum tentu kerasukan dulur. Jadi cara membedakannya bagaimana antara orang yang kerasukan asli demit dengan kerasukan fake. Jadi lihatnya itu seperti gini gitu loh. Kalau kerasukan asli, maka orang tersebut ketika dia berbicara itu suaranya bukan suara dia. Bisa dibedakan nggih. Logatnya, bahasanya itu tidak seperti dia ngomong, berbeda sekali. Lah itu berarti kerasukan demi tenanan ya. Padahal dia tidak mengerti bahasa yang diucapkannya, tiba-tiba dia bisa ngomong lancar dengan menggunakan bahasa asing yang Anda sendiri mungkin tidak tahu ini bahasa apa. Misalkan yang dipakai itu tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Jawa dengan yang sangat inggil, padahal dia bukan orang Jawa misalkan. Terus lagi kalau kesurupan asli, pandangannya meskipun kosong, dia itu tahu dulur, Anda itu punya pikiran apa ke dia itu dia tahu, dia bisa menyebutkan, ngerti pergerakan Anda, gerak-gerik Anda walaupun dia dalam posisi pandangan kosong nih. Terus lagi kalau dia dibacakan bacaan tertentu ya, mungkin atau mantra, mungkin atau doa, nah dia akan bereaksi, entah itu melukai dirinya sendiri atau berusaha melukai orang lain. Nah itu kesurupan asli atau kerasukan demi tenanan. Tapi dulur, kalau Anda melihat dia marah-marah, teriak-teriak, menangis, dibacakan doa-doa tertentu dia juga tidak mempan, kemudian di segala cara ya dia tetap aja seperti itu belum tentu kerasukan nggih dulur. Bisa jadi itu karena tekanan batinnya yang mungkin suatu kejadian trauma yang membuatnya itu berlarut-larut sehingga nyeplose pas dina kuwi mau. Jadi itu bukan suatu kerasukan nggih. Itu bisa jadi tekanan batin ataupun histeria ataupun trauma dalam dirinya yang pada waktu itu meledos kayak udun dulur. Kalau orang kerasukan fake atau bukan kemasukan demit nih, dia itu dibacakan apapun ya tetap nggak ada perubahan pada dirinya. Paling-paling nanti redanya dia nangis, guglu gitu aja. Tapi dia tidak yang menyembuhkan karena memang tidak kemasukan di badannya itu. Dia butuh ditenangkan. Nah, kemudian ketika dia sudah bisa ditenangkan, maka kok pandangannya kosong. Nah, mau Anda berpikir apapun tentang dia, mau Anda ngomong apapun tentang dia itu udah nggak fokus dengan sekelilingnya, pandangannya kosong. Kemudian kalau dia misalkan marah-marah, teriak-teriak, ngomong yang enggak itu sebenarnya luapan dari hatinya, bukan dari demitnya gitu loh. Jadi ketika Anda menghadapi orang yang seperti kerasukan ya, itu bukan kerasukan asli, kerasukan fake, maka apapun yang Anda lakukan mau dibacakan doa apapun kuwi gak mempan dulur. Nah, tapi kadang-kadang orang mengiranya wah iki berarti sing ngrasuki iki luweh tuwa iki, luweh sepuh iki, berarti kudu di ritual ngene ya.
jangan gegabah seperti itu dulu, karena kalau menyangkut tekanan batin, menyangkut mental seseorang, kui mertombo nih gini ahli nih, mungkin itu ada sarafnya yang terganggu sehingga harus dibawa ke psikolog. Mungkin saja karena dia itu terlalu sepaneng dengan ketraumaan yang dia alami, mungkin karena dia terluka pada usia berapa, mungkin dia mengalami suatu momen atau kejadian yang sangat menyakitkan yang tidak bisa hilang dari ingatannya, sehingga bisa saja dia meluapkan emosinya pada saat-saat momen tertentu yang mengingatkan dirinya akan ketraumaannya itu. Jadi bagi dulur-dulur nggih, kalau Anda merasakan, oh aku ini apakah kok aku marah-marah sendiri ya, kok aku seperti ini ya, belum tentu juga Anda itu ketempelan gitu ya, atau orang yang Anda lihat ya tiba-tiba mengalami hal kejadian itu ketempelan, itu belum tentu. Kalau memang ketempelan kerasukan demit tenanan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kalau tidak seperti itu berarti enggak. Jadi penanganannya harus dibawa ke psikolog maupun ke psikiater kalau itu memang sudah seperti orang yang bukan dirinya, nggih. Mau diruqyah seperti apapun, mau didoakan, dibacakan mantra, dirituali seperti apapun, kalau tidak kerasukan demit tenanan juga iso mari. Bukannya dia itu iseng nempeli lebih dari itu, enggak. Tapi ada sarafnya yang terganggu atau psikologisnya itu terganggu. Jadi dia harus disembuhkan secara psikologis dan nanti akan ditangani dengan tepat oleh ahlinya. Ngaten nggih. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang semacam itu yang memiliki trauma yang mendalam, tekanan batin ataupun selalu berlaku histeria seperti itu tidak menjamin kerasukan? Jadi gini dulur, antara gangguan kejiwaan secara psikologis dengan kerasukan itu berbeda. Akan tetapi orang yang dibiarkan nggih dijar-jarne gangguan psikologis seperti itu berpotensi juga mengundang demit juga untuk menyukainya. Karena apa? Karena pemikiran yang penuh itu juga bisa membuat makhluk lain suka untuk menempati raga tersebut. Nah, jadi kalau punya saudara, punya teman, dulur yang perilakunya seperti itu, jangan ojo kesusu ditambah nih digowo-gowone wong pinter nggih dulur. Belum tentu juga itu kerasukan asli, tapi diperiksakan dulu nggih kejiwaannya seperti apa. Pokoknya kalau perilakunya itu ketika dia histeria itu kok ngeflat ya, berarti itu memang karena tekanan batin dirinya sendiri. Tapi kalau ada gejala-gejala seperti yang di luar dirinya, yaitu sudah tentu pasti kerasukan demit tenanan. Dan bagaimana cara mengatasinya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, cara mengatasi orang yang kesurupan. Baik dulur, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena semakin lama ilmu itu semakin berkembang. Kita harus bisa tahu membedakan mana yang tenanan karo sing fik, antara kerasukan demit karo sing tekanan batin yang ciri-cirinya seperti kerasukan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.